pertama ya. Kami sekarang benar, ada nomor kedua benar. Apakah ini nomor ketiga? Nomornya ini kalau let's go lihat nggak di blur coy. Nggak di blur coy. Kalau kita chat aja sekarang ya. Apakah ini nomor ayahnya? Lah, kan bisa tanya ke anaknya. Kan Talia sama Tania satu rumah. Ruben punya tiga nomor. Artinya dia tahu tuh. Sebenarnya Ruben punya 3 nomor, dia tahu kan. Tapi kemarin ngakunya cuma tahu 1 nomor. Pak Minola mantap. Sarwenda kena jebakan Batman. Dapat kaos Ruben guys. Dewan Pembela Ruben datang memberikan kaos. DPR jadi gempar. Sarwenda nggak ada nih. Mamios sama Sergios gitu. Nggak ada yang bawa baju nih gitu. Baju Papios, Mamios, Sergios gitu. Nggak ada yang mau ya? Norak ya? Wah ini guys. Dewan Pembela Ruben. Pembela Wenda nggak ada nih grupnya. Padahal sih mau ikut loh. Kalau Pembela Wenda apa ya gitu? Apa ya? Sarkawi gitu loh. Serikat Wenda Indonesia. Boleh tuh kita buat tuh. Ternyata tidak sengaja publik menjadi tahu. Chat itu betul. Chat itu betul. Ya, tetap terkait dengan penyakit 3 huruf itu bukan dari kami. Adil juga kalau Ruben cuman periksa sendirian. Wenda juga dong, berani nggak periksa sendirian gitu. Sarijem ini udah sama Sarijem guys. Simokondo dari sejauh itu loh. Kayak piaraannya. Ketemuannya paling seringnya di Singapura. Berangkat pagi, pulang malam, bilangnya kerja. Sidang lanjutan Ruben dan Wenda. Mereka berdua saling serang dan saling bongkar selengkian. Waduh, seru juga ya. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Kita masih update guys. Hari ini kan sidang lanjutannya Ruben sama Wenda nih. Siluman nih, si lucu ibu tanpa mengemaskan. Loh. Tapi di sini ternyata banyak poin saling serang antara pihak pengacara mereka guys. Terutama masalah hihi guys. Nah, jadi Wenda ini dari pihaknya Wenda kayaknya tanda kutip sengaja memberikan pancingan atau umpan bahwa ini memang bener klien kita yang ngechat, tapi yang nyebarin klien situ loh. Jadi kayak lempar gitu guys. Tapi nggak mau kalah. Dari pihaknya Ruben mengatakan katanya nggak tahu Ruben punya nomor baru, tapi kok buktinya di print untuk bukti ke pengadilan kok ada tuh nomor barunya Ruben. Nah, bohong ya? Loh, seru banget nih guys. Dan ada juga info dari salah satu mereka, ada yang kalau selengki itu ke Singapura mulu. Siapa sih orang yang demen ke Singapura? Kalau yang satu kan demen umroh, yang satu lagi demen ke Singapura sama Kokondo. Bukan Mokondo, Kokondo. Loh. Siapa itu Kokondo? Nah. Thank you banget nih buat teman-teman yang udah mensupport Let's Go. Let's Go bacain dulu ya dari Lukyun. Waduh, lama nggak ketemu Lukyun. Thank you banget Lukyun. Dari sekian lama, beritanya masih soal Sarwenda Ruben aja. Terus makin melebar ke hal nggak penting. Karena seharusnya dari awal masalah ini hak asuh anak. Apapun masalahnya sebelum percayaan harusnya disudahi. Fokus ke hak dan kewajiban anak biar nggak kemana-mana. Nah, masalahnya yang kemana-mana ini menurut netizen adalah si siluman ini Lukyun gitu. Yang satu cuma meluruskan dengan bukti-bukti yang dia punya gitu loh. Wow. Oke, jadi kita update aja kelanjutan kasus sidang ini guys. Mengklarifikasi statement tersebut. Yang pertama ya. Ini yang pertama ya. Kami sekarang benar, ada nomor kedua benar. Ini nomor kedua. Ada kodenya. 828 ya. Sudah lihat ya, berbeda ya. Jadi benar ada 2 nomor, benar. Chat ke nomor pertama. Benar, otomatis pastilah ya. Nomor pertama. Ada lagi chat ke nomor kedua. Ini ditampilkan juga sebenarnya pada saat podcast ya. Ada chat ke anak. Apakah ini nomor ketiga? Oh, apakah? Apakah ini nomor ketiga? Nggak di blur nomornya. Publik yang menilai ya. Jadi bahwa ketika klien kami tidak mengetahui nomor ketiga, apakah wajar? Iya. Kan dia chatnya ke anak-anak. Ya, logikanya orang yang ganti nomor yang informasikan atau orang yang tidak ganti nomor yang mencari-cari nomornya. Oh, itu dia guys. Jadi di sini pengacara udah ngasih tahu nih, ada nomor pertama di chat sama emaknya, nomor kedua di chat juga sama Wenda, ada nomor ketiga. Itu tapi kalau di sini kita lihat itu ada tanda tanya 3 kali. Apakah ini
nomor ketiga yang di chat anaknya, dan nomornya ini kalau let's go lihat nggak di blur coy. Nggak di blur coy. Apa kita chat aja sekarang ya? Kalau ini bener nomor Ruben ya, apa kita chat aja ya gitu ke Ruben gitu. Ya, giveaway dong. Tapi aneh juga ya, kok dia malah bertanya apakah ini nomor ayahnya? Lah, kan bisa tanya ke anaknya. Kan Thalia sama Tania satu rumah. Kan bisa tanya anaknya. Nah, Thalia, ini nomor papa kamu yang baru? Kan dia jawab, iya. Ya, mama baru tahu. Lah. Gimana kok tanda kutip ada pertanyaan? Aneh juga ya, dia aneh bener. Tapi ini semua jawaban dari Pak Minola itu lebih membagongkan lagi guys. Ini guys. Dari pihak sana sebelah menunjukkan Ruben punya tiga nomor. Artinya dia tahu tuh. Sebenarnya Ruben punya 3 nomor, dia tahu kan? Tapi kemarin ngakunya cuma tahu 1 nomor. Pak Minola mantap. Ketika ditanya, Pak Minola, kubu sebelah katanya Ruben ada 3 nomor. Bener atau bener, Pak? Nah, Pak Minola dengan santai jawab, ya berarti kubu sebelah tahu dong. Kok dulu bilangnya cuma tahu 1 nomor? Waduh. Sarwenda kena jebakan Batman. Waduh, mantap Pak Minola, mantap. Waduh, kena jebakan sendiri. Tadi bilangnya mau menggiring Ruben punya 3 nomor, tapi ternyata kena jebakan sendiri, guys. Waduh, guys. Betul toh? Jadi makanya seperti yang Betul. saya katakan, kita boleh ngomong apa saja, tapi pasti ketika kita ngomong, kita tahu kita tulus apa tidak. Itu benar apa tidak. Kemarin katanya cuma tahu 1 nomor. Sekarang membuktikan tahu 3 nomor. Lalu siapa yang bohong? Nah, lu siapa yang bohong? Waduh. Lah, let's go bilang udah kita menduga ini. Cerdik banget memang timnya Sarwenda ini membuat cerita. Tapi lebih cerdik juga Pak Minola. Untung Pak Minola pinter ya. Waduh. Kalau dari komennya kita lihat yuk. Ada yang bilang, nah bener kata pengacaranya. Nggak tahu kalau Ruben ganti nomor. Ini malah ditunjukin 3 nomor. Berarti tahu kan? Waduh. Tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu ya. Wow. Mantep banget Pak Minola memberi jawaban. Artinya dia tahu RO punya 3 nomor. Kenapa bohong? Bilang cuma tahu 1 nomor. Cerdas. Cetas. Udah kenyataannya mereka tahu ada 3 nomor. Mereka sendiri yang buka, bener juga. Sarwenda kan tahu setelah ditanya Unyu, artinya Sarwenda yang inisiatif. Kalau Sarwenda nggak cari tahu, emang ada yang mau kasih tahu? Serius nih kuasa hukum RO nggak tahu. Nah, masalahnya guys, dia harusnya pengacaranya harusnya tidak bertanya. Harusnya kalau dia tahu nomor ketiga ini adalah nomor Ruben Onsu, dia akan bilang nomor ketiga ini ternyata nomornya Ruben Onsu, nomor ayahnya. Dan ternyata memang kesalahan kita. Kesalahan, dia bilang. Masalahnya Sarwenda ini nggak pernah bilang dia salah, coy. Dia selalu dia yang benar, seperti kata Ruben. Pokoknya apapun dia benar gitu loh. Kalau Wenda mau kan, ini nomor ketiga yang kami baru tahu setelah kemarin kita pindahan rame-rame. Ternyata ini nomor Ruben yang baru setelah umroh. Ya memang salah kami baru tahunya terlambat. Nah harusnya kan gitu gampang. Kalau seperti itu kan Wenda nggak kena blunder sendiri. Tapi kok sekarang kayak melempar air pancing gitu loh. Ini nomor ketiga apakah ini nomor ayahnya? Padahal tinggal tanya sama anaknya doang tuh gitu. Susah bener ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dapat kaos Ruben guys. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Yang lain mau lihat? Iya, halo, makasih banyak ya. Makasih. Oh, Dewan Pembela Ruben datang memberikan kaos DPR jadi gempar. Wah, Ruben sampai lari-larian dia guys. Terima kasih. Mantap. Jadi Ruben ini memang ternyata ada namanya DPR, Dewan Pembela Ruben ya. Nah kalau Lisku kan bilangnya MPR ya, ini Lisku yang buat sendiri ya gitu. Masyarakat Pembela Ruben. Ternyata ada orang yang punya inisiatif, punya kaos DPR, Dewan Pembela Ruben. Sarwenda nggak ada nih. Mamios sama Sergios gitu. Nggak ada yang bawa baju nih gitu. Baju Papios, Mamios, Sergios gitu. Nggak ada yang buat bajunya nih. Nggak ada yang mau ya? Norak ya? Kalau DPR kenapa sampai ada loh? Let's cari di TikTok ternyata ada juga nih. Halo Kak Ruben. Oh ini guys. Dewan Pembela Ruben. Terima kasih. Oh keren. Halo
Banyak banget yang memberikan semangat ke Koruben. Gokil. Yang bela Wenda nggak ada nih grupnya. Padahal sih mau ikut loh. Kalau pembela Wenda apa ya gitu? Apa ya? Sarkawi gitu loh. Serikat Wenda Indonesia. Boleh tuh kita buat tuh. Kita buat grup pembela Wenda gitu. Namanya Sarkawi, Serikat Wenda Indonesia. Mau mantep nggak? Nah, ini lebih bagus Sarkawi daripada Mamio Papio Sergios loh. Norak itu. Buat Wenda sekarang, buat grup Sarkawi gitu. Serikat Wenda Indonesia. Itu menyaingi DPR. Ya, ada setuju nggak? Udah langsung kasih ide, bayar ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini jadwalnya mediasi ya, tetapi setelah kami sampai, kami dapat informasi dari tim kami, ternyata mediatornya berhalangan. Selanjutnya saya serahkan kepada Ya. Oh, ini Ciwen guys. Dia sendiri ya, nggak ditemenin Papios nih. Waduh, rugi dong namanya udah Mamios Papios. Nggak ada yang nemenin nih. Dan bahwa kita harus menjaga rapat hal-hal yang sangat privasi. Ternyata tidak sengaja publik menjadi tahu. Chat itu betul. Chat itu betul. Ya. Tetapi isinya kami tidak mau menyampaikan itu di media. Tapi chat dari klien kami kepada klien Bang Minola itu betul adanya. Kami sangat menyesalkan ya terbukanya hal-hal yang sangat-sangat privasi. Yang kedua, terkait dengan video pertengkaran. Kami sampaikan sekali lagi bahwa pertama tadi kami juga bukan yang membuka terkait dengan penyakit 3 huruf itu bukan dari kami ya. Pertengkaran video itu adalah pertengkaran terhadap titik-titik. Bisa dilihat videonya langsung, bisa didengar langsung pertengkaran seperti apa ya. Itu juga nanti akan kami sampaikan di persidangan. Kami tidak membuka terlalu jauh isi video itu, tetapi semua bisa melihat, mendengar ya. Oh my god. Jadi dari pihak Sarwendah gitu, Sarkawi ya, Serikat Wenda Indonesia itu mengatakan bahwa benar Wenda ada ngechat tuh ke Ruben gitu, ke pihaknya klien Pak Minola. Chatan itu yang diduga ya chatan yang tersebar itu. Apalagi Pak pengacara ini dia bilang penyakit yang terkait dengan penyakit 3 huruf itu bukan dari kami, tapi sepertinya dia kayak sengaja melemparkan kail atau petunjuk ini bukan dari kami, tapi chat itu benar. Nah, tapi yang buka bukan kita loh, yang buka klien Pak Minola sendiri, gitu ternyata. Oh, ini berarti hubungannya memang sangat kental dengan penyakit hihivivi yang kita duga gitu loh. Wah, jadi mereka kayak seperti main catur gitu guys, gitu. Cara pengacara ini yang menterinya gitu, pionnya ya kita netizen. Waduh, kita mau diarahkan ke kubu mana nih? Gitu guys. Apalagi dia bilang itu sangat privasi ya. Nah, pertanyaan kita, kalau misalnya tanda kutip emang ada penyakit HIV nih gitu, berani nggak Koruben sama Wenda berdua aja langsung ini apa namanya periksa masing-masing gitu? Kan nggak adil juga kalau Koruben cuman periksa sendirian. Wenda juga dong, berani nggak periksa sendirian gitu? Berdua barengan. Jadi kalau kalian berdua sama-sama non-reaktif, ya isu ini udah tertampar lah. Soalnya kemarin kan udah dikasih tahu juga bahwa Ruben ini non-reaktif guys. Tapi kita belum ada bukti kalau Wenda itu non-reaktif gitu. Ya kan? Barengan dong. Jangan Ruben mulu dong. Iya, biar adil. Katanya demi kesehatan anak-anak. Nah, itu dia update lanjutan pengadilan kasus Ruben guys. Nah, by the way, masalah kemarin selengki-selengkian. Kenapa lu putus lu sama Ruben? kenapa ya kak? Gak tahu lu tanya. Oh, dia selingkuh sama penyanyi dangdut Sumpah, gue ditinggalin sama penyanyi dangdut. Kan let's go cari nih jejak digital. Yang mana nih ada jejak digital selengki dari tanda kutip ya si cewek gitu. Nah ternyata baru nemu nih guys jejak digitalnya. Yang menceritakan seorang perempuan pernah selengki di Singapura gitu. Info
bahwa dia sudah si Sarijem ini udah sama Sarijem guys. si Mokondo dari sejauh itu loh. Kayak piaraannya. Oh. Kayak piaraannya. Itu real demi Allah ya. Aku mendengarnya seperti itu. Seperti itulah yang dikasih tahu. Ketemuannya paling seringnya di Singapura. Berangkat pagi, pulang malam. Bilangnya kerja. Gue kasih tahu. Gue kasih tahu. Sebenarnya gitu. nggak usah lagi deh kalau udah kayak gini ya, kalau menurut gue ya. Ini kan udah habis-habisan dan hancur-hancuran. Buka-bukaan aja langsung kasih tahu. Mau jaga perasaan anak udah terlalu hancur. aja dibilang sakit 3 huruf. Oh, jadi Emma Warokah kalau nggak salah namanya ya. Dia katanya cerita guys, dia ada teleponan sama orang yang deket lah gitu, info A1 dia bilang, berarti orang circle dekat banget nih. Katanya ada seorang perempuan yang di luar dari Konoha ini, cerita dongeng gitu, bernama Sarijem. Nah, si Sarijem ini punya suami, nah, yang depannya hurufnya R. Kita sebut saja Riku. Jadi si Sarijem ini katanya juga selengki guys, bukan Mokondo, sama Kokondo. Waduh. Sama Kokondo, udah lama dan sering ke Singapura bolak-balik. Ini menguatkan kita. Kemarin-kemarin ada juga tuh artis-artis Indonesia yang tiba-tiba pulang dari Singapura bawa oleh-oleh warna kuning. Nah, untuk dikasih suaminya. Ke Singapura ngapain sih? Gak bisa ya ketemu di rumah karena rumahnya udah pindah. Ada pertanyaan kita ya, kan dia pindah rumah nih. Terus mata-mata Indonesia kan udah banyak nih. Terus kalau mau ketemu kan susah ya. Si Sarijem ini kebetulan kerjaannya nge-live juga. Tapi bukan di Indonesia ya, bukan di Konoha ya, di luar negeri gitu. Udah nggak ada kerjaan lagi, susah ketemu. Jadi makanya udah kebiasaan ke Singapura gitu. Masuk akal juga petunjuknya nih. Jauh dari yang bontot sebelum lahir kok udah punya banyak itu simpanannya. Tapi paling lama si Mokondo, itu yang paling lama. Gue udah tahu, demi Allah gue udah tahu, kaget gue. Udah sekarang gue buka aja di sini. Biarpun gue gak akan sebut nama ya. Gue tidak menyebutkan nama. Siapa itu? Siapa? Sarijem. Sarijem. Jemnya apa? Jembri. Ya. Si mantannya tahu. Mantan lakinya tahu. Bapak tahu. Katanya gitu cerita ke Mamsi. Bapak tahu bapak. Tapi bapak diem. Dan gak cuma sama si Mokondo. Ada beberapa Mokondo yang lainnya. Yang terakhir itu Mokondo yang lain yang ketahuan. Kokondo. Yang paling lama si Mokondo itu. Si Mokondo topeng pengusaha. Bertopeng pengusaha. Cuy, gue bilang. Kurang ajar betul. Masih dijaga tuh namanya tuh. Sama si R. Masih dijaga itu. Tapi sekarang mau ngapain? Udah hancur-hancuran kok. Malah si R kan yang dituduh. Tadinya kan mau dijaga tuh karena mengingat mental anak-anaknya gitu kan. Tapi kan lihat sama dia. Dibolak-balik, gue sampai kaget. Dibolak-balik. Berani lu ya bolak-balik lu ya. Gila lu. Gila kau. Bener guys. Masalahnya kayak tadi nih. Kita lanjut lagi ke Sarwenda ya. Cerita dari Sarijem dan si Riko ini udah kelar sampai sini guys. Ya, jadi dugaan si Sarijem ada bermain di Singapura. Nah itu juga udah ada dari info A1-nya Emma Warokah. Jadi kita balik lagi nih ke kasusnya si Sarwenda. Nah masalahnya tadi pengacaranya yang pertama itu bilang waktu ribut-ribut masalah di CCTV itu permasalahan tentang selengkian guys. Tapi kalau kalian melihat CCTV ini ada keanehan yang terjadi guys. Kalau kalian lihat ya di CCTV ini ya. Karena let's go ulang-ulang ternyata ada lagi keanehan yang baru guys. Oh iya, emang ada. Kita suami istri kan? Emang pernah? Pernah nggak gue tanya malu? Iya makanya. Kalau selingkuh itu udah konflik. Terus selingkuh lu udah nikah, lu jangan sedih. Ini guys. Mama papanya datang. Dipisahin sama mamanya. Mamanya peluk Ruben. Nah. Mamanya peluk Ruben nggak apa-apa, Ma. Oh, demi anak gitu. Nah, kalian lihat nggak keanehan di sini, guys? Keanehannya dari video ini, obrolannya memang udah nggak nyambung. Seperti yang Ruben bilang di live-nya kemarin. Orang lagi boker gitu, tiba-tiba datang minta pindah tanggal apartemen. Disuruh tunggu dulu, ya nanti sabar dulu. Udah jadi ngomongin apartemen, tiba-tiba ngomong selengkian gitu. Tiba-tiba ngomong selengki, kan nggak nyambung ya.
Terus tiba-tiba teriak-teriak, nuduh Ruben, jangan kira gue bego. Gue nggak ngira, gue tahu. Seperti itu ya gitu. Gue nggak ngira lu bego. Gue tahu. Gue tahu bahwa lu tuh nggak bego gitu maksudnya mungkin ya. Nah, tiba-tiba teriak-teriak Ruben Slengki. Langsung emak bapaknya Wendah dateng, kaget kan. Harusnya gedek sama mantunya karena udah Slengki, udah gimana. Tapi kalau kalian lihat yang dipeluk siapa? Yang dipeluk ternyata Rubennya guys gitu. Wendahnya malah didorong. Yang dipeluk Ruben, yang dirangkul Ruben, yang disuruh pergi dulu deh gitu. Ruben. Berarti emak bapaknya tanda kutip tahu bahwa anaknya ini diduga problematik gitu. Ya kan? Kok bisa emak bapaknya sendiri lebih bela Ruben pada saat berantem itu? Nah, ini pertanyaan kita semua ya. Kalau Let's Go lihat-lihat nih berkali-kali, oh ternyata aneh juga nih di sini nih. Kalian ada pemikiran yang sama nggak sama Let's Go? Ini kan dari lihat CCTV itu Let's Go melihat ya emak bapaknya kok ngerangkulnya ke Ruben gitu, meluknya kok ke Ruben. Melukannya tuh pelukan kayak sabar ya Ben, sabar. Kalian lihat pelukannya kan? Kayak pelukan sabar ya Ben. Anak saya memang gini. Apa gimana nih pertanyaan kita gitu. Dan lanjut lagi, Master Code Busher ya, kita lihat. Tuh kan, kata gue, udah bukan lagi netizen sama netizen nih, udah yang punya podcast sama yang punya podcast. No, udah saling sindir nih. Kayaknya ini balasan yang kemarin ngetik-ngetik tae tuh. Iya kayaknya ya. Jadi ada domba nih. Nah, katanya nih Deddy Code Busher buat satu segini nih. Apa ini buat Densu kemarin yang bilang tae? Kecewa dia, lulu kucewa, lalala. Satu lagi ada yang dibahas yaitu tunangannya si Manda guys gitu. Ih gedeg banget sama Manda nih. Mukanya gedegin, kelakuannya gedegin gitu. Dia buat status kayak gini guys. Nah dia pernah buat story. Nah dia gambar Onyo ya kalau nggak salah ya. Ini foto Onyo ya. Kok nggak bikin story bohong bro? Nah tapi ini belum 24 jam udah di take down guys. Ini katanya tunangan sama atau pacarnya Manda gitu. Habis itu ada komenan yang di bawah, loh kan kita laki, tapi nah apa tuh namanya Tama DP gitu. Ini dirujak sama netizen guys. Ada yang bilang, sekarang ngerti kan seberapa serem orang-orang di rumah itu, babu aja berani kayak gitu, coba dasar babu kalian gitu. Bareng-bareng berdua gitu. Bareng-bareng buka gitu, buka live ya gitu, buka paket, nah dasar babu gitu. Judul yang cocok buat dia apa gitu. RO punya karyawan tapi nggak ikut campur. Ya bener sih, karyawannya RO nggak ada yang menyebalkan karyawannya Sarkawi nih, Serikat Wendah Indonesia. Sekitar Wendah benar-benar toksik, seharusnya masalah kecil tapi jadinya gede kayak kompor. Berarti Manda masih kerja sama Sarwen ya. Nah ditunggu live-nya, gatel mau kirim emotion. Nah, siap-siap brandnya dihujat tuh. Berarti tanggal 88 dia mau live, guys. Sekarang tanggal 6, 2 hari lagi dia mau live, guys. Kita lihat live-nya. Ada dianya nggak? Kalau ada langsung report. Langsung report ke orang tua kita untuk beli. Untuk beli barang-barang di live-nya Ruben. Nah, gitu. Itu deh, guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini memberikan support lebih, ada link subscribe di bawah atau dari super thanks aja. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.